Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinfo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinfo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Perdana Menteri Inggris membantah laporan bahwa Amerika Serikat kecewa dengan pembekuan 30 dari 350 lisensi ekspor senjata Inggris ke Israel. Amerika disebut memahami langkah ini yang dikecam pemerintahan Israel. Lantas seberapa besar dampak pembekuan ekspor senjata Inggris ini? Berikut informasinya. Inggris akhirnya menangguhkan sebagian lisensi ekspor senjata ke Israel setelah sebuah tinjauan hukum menyimpulkan ada risiko nyata bahwa persenjataan ini bisa digunakan melanggar hukum humaniter internasional di Gaza. Meski demikian, di parlemen, Perdana Menteri Inggris menyatakan negaranya tetap mendukung hak Israel untuk membela diri. In relation to licenses, this isn't an Israel issue, it's the framework for all licenses that have to be kept under review. We either comply with international law or we don't. And we only have strength in our arguments because we comply with international law. Menurut analis, langkah Inggris tak akan banyak berdampak pada operasi pasukan pertahanan Israel IDF. Most of Israeli weapons and ammunition come actually from the United States and Germany. It's amount to nearly 99% of the arms supplied to Israel. Tapi langkah Inggris lebih signifikan secara simbolis. Suspension sends a clear message that you can be a friend of Israel, you can support Israel and the UK, including Labour. Supporting of Israel, especially after October 7, and rightly so, but at the same time to disagree fundamentally with the way Israel conducts the war and how it uses weapons. Larangan ekspor dari Inggris mencakup ekspor komponen pesawat dan helikopter tempur serta drone. Untuk membatasi penjualan senjata kepada Israel atau bahkan memberlakukan embargo senjata juga terdengar di negara-negara lain yang menjadi sekutu dekat Israel, termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Di Kongres Amerika Serikat, suara-suara paling vokal dan paling kritis datang dari Partai Demokrat, partai Presiden Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris. Analis mencermati langkah Inggris bisa menguatkan desakan ini. It kind of shows that for the very first time that a very close partner and ally of Israel doesn't trust the Israeli government when they're saying that they are complying with the laws of armed conflict. Other European countries might want to now revisit their arms export licenses. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menghadapi meningkatnya penolakan domestik karena berlanjutnya perang di Gaza dan masih banyaknya sandera yang ditahan Hamas. Moving against the Netanyahu government is now seen less and less so as moving against Israel as a whole or the Israeli public. Israel membantah telah melanggar hukum internasional dalam serangan balasannya ke Gaza dan hanya mengarahkan serangan kepada kelompok Hamas selaku serangan 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang. Hamas dituduh bersembunyi di sekolah, rumah sakit, dan menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Sementara kritikus terhadap perang menyoroti banyaknya warga sipil yang menjadi korban, yang menurut Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas telah melampaui 40.000 orang. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebagai dua negara demokrasi besar di dunia, Indonesia dan Amerika Serikat terus mendapatkan kerjasama, termasuk dalam isu ekonomi. Dalam Forum Bisnis Indonesia-Amerika Serikat, perusahaan Amerika Serikat diajak untuk menjajaki peluang kerjasama strategis di Indonesia. Selama hampir setahun, Indonesia dan Amerika Serikat berada dalam kemitraan strategis komprehensif. Hubungan kedua negara semakin mendekat. Selain menjadi mitra komersial dan strategis yang penting, AS menyebut Indonesia punya kedudukan yang tepat untuk memimpin kemajuan ekonomi kawasan. Indonesia continues to lead the way as IPEF partners now turn from negotiating to the important step of operationalizing their agreements across the supply chain, the clean economy, and the fair economy pillars of IPEF. Forum bisnis ini termasuk dalam rangkaian peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan AS. Menlu Retno Marsudi menegaskan pentingnya pemahaman budaya dan kapasitas negara sebagai kunci sukses berbisnis. As Indonesian part, we open our door for collaboration with any countries to realize the economic potential, of course, and therefore the win-win paradigm
must be prioritas in the US-Indonesia business relation. So what we need from the US is more investment and fewer trade barriers. Indonesia dan Amerika Serikat menaikkan status kerjasama menjadi kemitraan strategis komprehensif pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Gedung Putih November 2023 lalu. Pada tahun 2023, total volume perdagangan Indonesia dan AS mencapai 36,7 miliar dolar dengan surplus bagi Indonesia sebesar 16,9 miliar dolar. Ekspor Indonesia ke AS mencapai 26,8 miliar dolar, sementara ekspor AS ke Indonesia mencapai 9,9 miliar dolar. Sementara investasi AS di Indonesia mencapai 3,3 miliar dolar pada tahun 2023 dengan total 4.619 proyek. Di tahun politik 2024, dengan pilpres yang terjadi di kedua negara, pelaku usaha optimistis hubungan Indonesia dan AS akan terus kondusif untuk berbisnis dan investasi. We would love to see a trade agreement very soon between Indonesia and the United States because the Western world is where we're focused. As we say, we promote this Indonesian technology to the US, the West, and the rest. Namun yang tak kalah penting adalah membangun ekosistem dan regulasi yang konsisten dan ramah bagi investor. Yang paling kita lihat, yang paling penting adalah siapa sebenarnya key driver dari ekonomi, private sector. Policy design itu harus betul-betul predictable, sehingga mereka juga dengan nyaman untuk melakukan perhitungan investasi. Dari administrasi yang nanti akan berganti juga mendapatkan manfaat juga dari situ. Ada hubungan mutualis simbiosis antara private sector dengan pemerintah yang juga akan mengalami transisi. Akhir tahun 2024, Departemen Perdagangan AS akan memimpin misi perdagangan Smart Cities atau Kota Pintar dengan mengunjungi Jakarta, Denpasar, dan Nusantara, serta mengajak perusahaan AS yang tertarik untuk berinvestasi di Indonesia. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Eva Masri Eva, VOA. Pemirsa, PBB dan aktivis menyerukan pembatalan perundangan di Afghanistan oleh kelompok Taliban yang menyebut wajah dan suara perempuan sebagai aurat yang harus disembunyikan saat berada di publik. Perundangan ini disahkan di tengah sorotan terhadap semakin dikekangnya hak-hak perempuan di bawah Taliban. Di balik perayaan 3 tahun berkuasanya kembali Taliban, kehidupan di Afghanistan menyimpan kenyataan suram terutama bagi perempuan. Parwana Malik dipaksa menikah pada usia hanya 9 tahun, tak lama setelah pasukan AS menarik diri dari Afghanistan Agustus 3 tahun lalu. Lembaga nirlaba Too Young to Wed aktif mengampanyekan penolakan terhadap pernikahan di bawah umur. Menurut pendirinya, mengutip media lokal, banyak anak perempuan bahkan berusia 8 tahun dinikahkan dengan pejabat Taliban. What the Taliban is doing to women and girls is absolutely a crime against humanity, and Afghan girls and women inside the country are really suffering. Tapi berkat desakan dari kelompok Too Young to Wed, laki-laki lansia yang menikahi Parwana akhirnya diyakinkan untuk memulangkannya ke keluarga. Menginjak usia 12 tahun, Parwana kini bersekolah. She's quite the character. She has a lot of, big opinions, and she wants to be a teacher or a doctor. She wants to do something, and she's got the power to do it. The problem is she's not living in a society that is permitting it. Menandai 3 tahun penarikan mundur pasukan AS dari Afghanistan, Presiden Joe Biden mengeluarkan pernyataan termasuk mengenang 13 tentara AS yang gugur saat mengawal evakuasi dari Kabul. Pernyataan serupa diberikan Wakil Presiden Kamala Harris yang juga calon Presiden Partai Demokrat. Pada saat yang sama, kandidat Presiden Partai Republik Donald Trump menyalahkan Biden dan Harris atas penarikan dari Afghanistan yang ia sebut memalukan. Kelompok Taliban beberapa kali menolak seluruh intervensi asing terhadap yang disebut sebagai isu domestik Afghanistan. Pada akhir Agustus lalu, pemerintah Taliban menolak masuknya pelapor khusus HAM PBB Richard Bennett yang sebelumnya memang dikenal kritis terhadap perlakuan Taliban kepada perempuan. Pada saat bersamaan, rezim Taliban memberlakukan kembali undang-undang mewajibkan burka dan penutup wajah bagi perempuan, serta melarang kendaraan mengantar perempuan bila tak didampingi seorang anggota keluarga laki-laki. PBB mendesak dicabutnya undang-undang ini. Seruan serupa diungkapkan pemimpin oposisi di pengasingan. They do not represent the will of the population. Afghanistan's youth, especially young girls, have dreams
and aspiration no different from their peers around the globe. Merespons restriksi Taliban, aktivis perempuan di dalam dan luar Afghanistan memviralkan lagu perlawanan yang menolak pembungkaman oleh rezim yang berkuasa di Kabul. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan peternak sapi perah di belasan negara bagian Amerika melaporkan kasus flu burung. Sebanyak 4 pekerja peternak sapi terinfeksi dan peneliti terus memantau penularan dengan memanfaatkan teknologi melawan COVID untuk mengembangkan vaksin baru menangkal flu burung. Sepintas tampak seperti peternakan sapi perah biasa, tapi fasilitas di kota Ames, negara bagian Iowa ini adalah pusat studi penyakit hewan nasional dikelola Departemen Pertanian Amerika Serikat. Fokus penelitian belakangan ini adalah flu burung H5N1. This avian influenza virus, which would normally stay in birds, has gone into more than 20 different mammalian species, more than 100 times in 2 years. So this group of viruses don't know exactly what it is, but it has the capacity to cross the species boundary. And in this case, it crossed from wild birds into dairy cattle, and then because of agricultural animal movement, it has really spread through the dairy cattle industry. Peneliti melihat respons kekebalan tubuh sapi melawan virus flu burung. We do not know nearly enough about how this virus is transmitted among animals. That's why what we're doing right now is really important. So we are evaluating the spread on milking equipment, but then we definitely need to consider some other avenues too. So kind of more of a traditional commingling, what happens. Vaksinasi melawan flu burung telah lama dikembangkan untuk unggas, tapi tidak untuk sapi. The risk to humans is low, but it's certainly not zero. And the more opportunity we give this virus to grow in different hosts, to be subjected to different environments, this is a virus, this is a flu virus. What do viruses do best? They change. Tapi pelajaran dari pandemi virus corona COVID-19 juga digunakan untuk mencegah penularan H5N1 kepada non-unggas. Peneliti mengembangkan vaksin RNA duta, mirip vaksin Moderna. We're actually to use that same technology that was used essentially to make a COVID vaccine, but instead of it expressing the SARS coronavirus antigens, it was expressing flu antigens. Vaksin RNA duta ini telah berhasil diuji coba ke satwa lainnya dan baru dicoba pada sapi. So we vaccinated 10 calves, 5 at a lower dose and 5 at a higher dose. And the first question we had was just whether their vaccine would immunize the cattle as a species, because no one had tested it in bovine before. The vaccination phase is over. We're looking for those immune responses to the mRNA vaccine now. Selain vaksin yang tengah diteliti di Iowa, Departemen Pertanian Amerika Serikat mencatat ada sekitar 24 perusahaan yang sedang mengembangkan vaksin flu burung untuk digunakan terhadap sapi ternak. Tapi pengembangan vaksin ini memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun lagi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, ponsel tetap menjadi porsi besar sampah elektronik setiap tahunnya. Produsen pun berupaya mengurangi dampak lingkungan, mulai menghilangkan charger dari kemasan hingga program daur ulang ponsel lama. HMD Global, pemegang lisensi untuk nama ponsel Nokia, meluncurkan ponsel 5G Nokia X30 yang diusung sebagai ponsel paling ramah lingkungan. Sustainability is a global major theme that should concern everyone, and we in the consumer electronics industry are definitely a contributor with the big amounts of consumer products people are buying because they're so popular. So we have to take responsibility and look what can we do to make sure people can enjoy their phones, but they also leave the smallest possible footprint. Selain bahan aluminium dan plastik hasil daur ulang, serta bahan karton kemasan daur ulang juga, HMD Global menawarkan layanan circular yang mendorong pengguna lebih lama memakai ponsel Nokia mereka, lalu membelinya kembali dari konsumen agar menyelamatkan dari harus dibuang dan menjadi sampah elektronik alias e-waste. Not all materials can be replaced easily,
But that's where our commitment as part of Circular, we're saying our Circular subscription service is truly circular because it is not just a buyback program where you would buy back somebody's phone and then you would sell it on the second-hand market. No, we keep the phone from the beginning through the life cycle all the way to the end, and at the very end we will also ensure that it's recycled, sustainable, and we maximize the amount of raw materials we can still capture from this. Ponsel Nokia terbaru juga tidak menyertakan charger berkabel khusus dalam kemasannya, seperti yang biasanya dijual bersama dengan ponsel. Langkah serupa sebelumnya dilakukan oleh Apple dengan peluncuran iPhone 12. Asumsinya orang yang sekedar mengupgrade ponsel dari ponsel sejenis sudah memiliki aksesoris yang dibutuhkan untuk charger. Tapi bila mereka belum memiliki, maka mereka harus membeli secara terpisah. Samsung pun akhirnya menempuh langkah serupa, dan inilah yang menurut analis masih menjadi kendala bagi produsen ponsel untuk sepenuhnya ramah lingkungan dan menekan e-waste. On mobile phones, there are some elements that are very difficult to manage. There are materials in there like lithium, like all of the gold and copper and other things that are in there. But I actually think the approach that HMD Global is taking is perhaps a little bit more forward-thinking, which isn't we can fix all of those issues, but more saying, well, we just need people to keep their phones for longer. That on its own would make a massive impact on the e-waste. And if when those phones reach end of life, they can be reused, which is another element that they want to try and tackle, it could have a very positive impact for the industry. Sejumlah organisasi internasional memperkirakan ponsel dan komponennya mencakup sekitar 10% sampah elektronik, dan sejauh ini hanya sedikit komponennya yang akhirnya bisa didaur ulang menjadi ponsel baru. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, rupanya menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri karena tak semuanya bisa berhasil. Seperti yang dialami oleh diaspora Indonesia di Chicago dengan mulai bisnis restoran hingga galeri seni yang tidak selalu berjalan mulus. Berikut informasinya. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika, menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari 3 bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. You should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your batiks and your cotton clothing. I think women and men actually for shirts would really like. And you know, I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivit Coffee, pemilik 2 DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka,
dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Then it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivit, dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Di Washington DC ada sebuah kelompok yang didirikan untuk gadis-gadis Tionghoa Amerika. Kelompok ini berhasil memukau penonton selama lebih dari 70 tahun lamanya. Di antara drill team atau regu baris berbaris anak muda di kota ini, Seattle Chinese Community Girls Drill Team tampak menonjol. Mengenakan kostum prajurit perempuan opera Canton yang spektakuler, puluhan gadis baris berbaris mengikuti irama genderang. Captain will choose the drill depending on the space they're marching in. The lieutenants will repeat, and on the command of march, the squads will start executing the command of the officer. Ke-30 anggota regu saat ini, mulai dari siswa kelas 5 SD hingga mahasiswa baru, diharapkan mengikuti formasi yang rumit, sambil mengenakan seragam yang beratnya lebih dari 3,5 kilogram. The challenging part was probably the costumes. It hurts, like in a lot of places, very uncomfortable. But the funnest part, maybe having these experiences, like with everyone in drill, you know, building like a sisterhood. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi veteran tim baris berbaris dan manajer seragam saat ini. This is a picture of the original drill team. It's taken in 1952. This is my mom, and this is my aunt. My father was very traditional. He said girls go to school and only go to college so they could have something intelligent to say to their husbands when they come home from work. In the Chinese girls drill team, I met all my closest friends today, and we would do just about anything for each other. Kapten tim Colin McKesson bergabung untuk mempelajari tradisi yang tidak dia miliki di negara barunya. I knew I was Chinese, I knew I wasn't, Caucasian or white, but I didn't have that sense of culture. And when I came to the drill team, it really helped feed into that identity. Dia mengatakan banyak melihat alumni tim yang datang kembali, menumbuhkan rasa kebersamaan dan inspirasinya. Di seluruh Amerika Serikat diperkirakan ada 75.000 siswi yang tergabung dalam kegiatan dance drill. Dan angka terbanyak berada di negara bagian Texas. Kegiatan dance drill memang menjadi ajang promosi bagi sekolah-sekolah, di mana banyak sekolah menyewa jasa profesional, mulai dari make up, koreografi, hingga kostum. Dari Washington DC, saya Rio Tuasikal dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi, mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.